Oke, kita lanjut ke settingan DHCP server. Jadi sekilas soal DHCP. Jadi DHCP itu eh, fungsinya adalah untuk membuat sebuah klien mendapat IP secara otomatis. Jadi semisal nih tadi IP ini Debian kan kita isi 0.1 ya. Terus kemudian IP Windows laptop kita itu kita atur mana tadi 0.2. Nah, gini kan ya. Nah, ini kan kita harus nyeting satu persatu, harus klik IPv4, kemudian kita masukkan gini, terus kita oke dan segala macamnya. Ini baru satu PC, kalau kalau satu PC, dua PC, tiga PC nggak masalah. Tapi kalau semisal nanti eh, servernya ini dihubungkan dengan 100 atau 1000, ada 100 PC atau 200 PC gitu, itu pasti bakalan repot harus ngisi ini satu persatu. Jadi DHCP server disitulah fungsinya, biar ketika server Debiannya sudah dibangun, kemudian kliennya disambungkan, dia ini bakalan terisi otomatis seperti ini tanpa kita harus setting. Jadi ini nggak perlu disetting, cukup dikosongkan kayak gini. Ini pasti nanti akan terisi otomatis dengan adanya DHCP server. Oke, pertama kita buka dulu Debiannya, pastikan masih ada di ini ya, di root. Kita ketik apt install isc min dhcp min server, kita enter, klik Y. Nah, ini ada perintah untuk memasukkan Debian DVD kedua. Caranya masih sama seperti kita masukkan waktu kita instalasi tadi, tapi ini karena yang diminta DVD 2, kita pilih yang DVD 2 ini. Harus DVD-nya harus sama dengan yang kita masukkan waktu instalasi. Oke, terus kita enter, kita tunggu. Nah, ini jangan terkejut apabila belum apa-apa terus udah ketemu file, karena emang instalasi DHCP server seperti ini karena emang belum dikonfigurasi, jadi langsung file. Jadi kita konfigurasi dulu, ketik nano slash etc garis miring dhcp dhcp d dot conf, enter. Nah, ini kita cari dulu yang option domain name nya pertama ini example.org, kita ganti domain yang kita setting waktu install tadi. Kemudian ini kita hapus, kita ganti pakai IP server kita 0.1. kemudian kita ke bawah ini. Nah, ini a slightly different configuration, ini pagarnya kita hilangkan mulai dari subnet. Nah, ini kita hilangkan. Fungsi pagar ini adalah komen, jadi kalau pagarnya ada itu konfigurasinya nggak akan aktif, jadi perlu dihilangkan terlebih dahulu. Subnetnya, subnet IP network kita tadi kan 0.1 ya, jadi subnetnya itu pasti 0.0, itu IP network. Kemudian netmasknya tadi ya /24 itu 255.255.255.0. Nah, ini rank, ini kita sesuaikan kebutuhan. Kalau semisal ingin komputer klien kita diisi dengan ring dalam jumlah yang besar, ya kita isi ringnya agak besaran dikit, mungkin dari 0.2 sampai 8.0, mungkin 250 gini ya. Ini bisa untuk cukup dari address 0.2 sampai 0.250, ini bisa cukup 240-an komputer klien. Tapi ini saya bikin enteng aja, dari 0.5 sampai 0.1
10. Nah ini cukup untuk 5 komputer. Kemudian option domain name server, ini isi IP address server. Option domain name-nya yang tadi ya, DNS domain name-nya. Kemudian option router 0.1. Nah ini broadcast address-nya. Broadcast address dari network yang kita pakai itu 0.255. Ini bukan dari mananya, tapi emang aturannya seperti ini ya. Networknya 0.0, maka broadcast address-nya itu pasti 255. Kemudian kita save. Cara save-nya ingat, kalau buka nano itu cara save-nya Ctrl X. Jadi Ctrl X, kemudian kita ketik Y, ini ya, save modified buffer Y, lalu kita film to write, kita enter aja, jangan diubah apa-apa. Nah ini udah keluar. Kemudian kita setting nano etc default ESC. Jadi ini untuk nyeting interface mana yang mau dijadikan sumber dari DHCP. npost3 np0s3 kita isi kayak gini, kemudian kita Ctrl X Y, enter. Kenapa kok saya isi enp0s3? Itu diambil dari nama interface yang kita cek tadi di nano etc network interface. Nah ini allow hotloop. Nah ini iFace np0s3, ini nama interface Ethernet dari Debian kita. Makanya kita isi kayak gitu tadi. Oke, kalau sudah, kita restart DHCP server. Cara restartnya, ketik garis miring etc init titik d garis miring isc main DHCP server. Oke, sedikit tips ya, kalau semisal pakai garis miring gini, kita main tab aja biar nggak salah ketik. Kemudian kita klik restart, enter, dan pastikan hasil restartnya oke. Hasil restartnya harus oke. Cara ngeceknya gimana? Oh ya, jadi karena ini kita kan tadi pakai Ethernet ini ya, virtual focus only. Jadi cara ngeceknya agak berbeda. Saya nggak di sini nggak menjelaskan cara ngecek DHCP server kalau pakai LAN beneran atau pakai Ethernet WiFi, karena sedikit sama. Tapi kalau pakai Ethernet virtual focus only ini kita harus buka text manager terlebih dahulu. Tahu ya, buka text manager ya, klik kanan text manager ini. Nah di text manager ini kita pilih details, terus kita scroll ke bawah, kita cari vbooknet dhcp.exe, kita klik kanan end task, end process. Jadi kalau nggak digituin interface virtual focus only nya nggak akan bisa dapat IP DHCP nya. Nah ini kalau sudah, kita masuk lagi ke control panel, ke yang tadi kita settings dulu, properties. Nah ini kita kosongkan, ini juga kita kosongkan, klik OK, close. Terus kita cek di status, di details. Nah ini ya, DHCP enabled, yes. Connection specific DNS.com. IPv address-nya kita dapat 0.5 karena
Nah tadi ranknya 0.5 sampai 0.10. DHCP dan DNS nya sudah sesuai. Ini kita udah dapat DHCP kliennya. Jadi kalau kita cek di CMD, kita ping sekali lagi IP Debiannya sudah pasti tersambung juga. Oke, kita next ke settingan DNS server.